Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 131. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullaha wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa kanallahu ghaniyan hamidan. Dan bagi Allah lah apa yang ada di semua langit dan apa yang ada di bumi, dan sesungguhnya telah kami pesankan kepada orang-orang yang telah diberi kitab dari yang sebelum kamu dan kepada kamu pun, supaya bertakwalah kamu kepada Allah. Tetapi jika kamu kufur, maka sesungguhnya kepunyaan Allah lah apa yang ada di semua langit dan apa yang ada di bumi, dan adalah Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Setelah Allah menerangkan betapa mencari perdamaian di antara suami istri di dalam rumah tangga sampai terdapat ketentraman hati walaupun dengan bergaul terus ataupun bercerai, sekarang dibawalah kita kembali berpikir yang lebih tinggi, yaitu memikirkan kekuasaan Allah yang meliputi seluruh alam ini. Sebab manusia hanya sejemput bagian yang kecil saja dari alam. Berfirmanlah Allah, dan bagi Allah lah apa yang ada di semua langit dan apa yang ada di bumi. Kekuasaan Allah meliputi akan semuanya itu. Semuanya Dia yang mengatur. Sebab itu untuk mendalami kepercayaan dan ketaatan kepada Allah, kenallah alam ini. Dan sesungguhnya telah kami pesankan kepada orang-orang yang telah diberi kitab dari yang sebelum kamu dan kepada kamu pun, supaya bertakwalah kamu kepada Allah. Samalah isi pelajaran yang kita terima, baik untuk keturunan kitab yang telah berlalu atau umat Muhammad yang sekarang ini, bahwa pesan yang mereka terima adalah sama semua, ialah bahwa mereka adalah hamba dari Allah yang Maha Esa, Allah yang menguasai isi langit dan isi bumi, yang teguh kekuasaannya dan kekal kebesarannya. Maka takwalah kepadanya, peliharalah hubungan diri dengan Dia. Sebab kita ini hanyalah bagian yang kecil dari alam yang luas. Tetapi jika kamu kufur, kamu tidak mau bertakwa kepada Allah dan tidak mau percaya akan kebesarannya, maka sungguhnya kepunyaan Allah lah apa yang ada di semua langit dan apa yang ada di bumi. Artinya jika manusia durhaka, tidak mau peduli akan tuntunan Allah, namun kekayaan dan kemuliaan Allah tidaklah akan kurang karena kedurhakaan manusia. Alam akan tetap beredar, matahari akan tetap bersinar, bulan dan bintang-bintang akan tetap bercahaya, awan akan tetap berarak, dan sungai-sungai akan tetap mengalir sampai kepada masa yang dikehendaki Allah. Sebab itu ketakwaan dan ketaatan manusia kepada Allah bukanlah untuk kepentingan Allah, melainkan untuk kebahagiaan manusia sendiri. Bila mana kepercayaan kepada Allah tidak dipedulikan, yang akan kacau bukan orang lain, melainkan manusia sendiri. Kalau manusia lupa akan kekuasaan yang mengatasinya, berleluasalah yang kuat menindas yang lemah, dan merintihlah jiwa kesakitan, dan berperanglah manusia dengan manusia karena mengadu kekuatan, dan terjadilah hukum rimba. Bahkan lebih hebatlah kekacauan manusia daripada binatang dalam rimba sendiri, sebab akal dan pikiran manusia yang lebih cerdas, yang pada binatang tidak ada, akan mereka pergunakan untuk membunuh sesamanya, padahal dia sendiri akan mati pula. Cobalah bayangkan bagaimana jadinya manusia di dalam suatu negeri yang menolak kepercayaan kepada Allah. Tentu manusia yang kuat berebut-rebut hendak jadi Tuhan.
Dan tentu dalam pergaulan suami istri, yaitu dasar pertama masyarakat manusia, kacau balaulah yang akan timbul. Oleh sebab itu, kalau Allah menyuruh bertakwa, bukanlah untuk kepentingan Allah, melainkan untuk kepentingan manusia sendiri sebagai suatu bagian kecil dari alam. Dan Allah lah itu maha kaya lagi maha terpuji. Dia kaya daripada tiap-tiap sesuatu, karena tiap-tiap sesuatu itulah yang berkehendak dan berhajat kepadanya, dari dia dan untuk dia dan kembali kepadanya. Terpuji zatnya, tersanjung sifat-sifatnya, tidak dia bersifat kekurangan. Meskipun kamu tidak memujinya, bukanlah karena pujianmu itu akan bertambah terpujinya. Semuanya yang ada dari sejak malakul yang tinggi sampai kepada malakul yang terkecil mengucapkan tasbih kepadanya. Dan kebetulan akalmu sendiri pun, bila mana dia telah terlepas dari selaput dan pengaruh hawa nafsu, apabila dia telah mencapai ilmu pengetahuan yang tinggi tentang perbuatan Allah dalam alam ini, mau ataupun tidak mau pasti sampai kepada memuji Allah juga.